Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari Pola Hidup Sehat. Banyak sekali yang baru bergabung ya di WA Group, cuma saya nggak tahu ikut praktek atau enggak, tapi saya buat rekaman yang sebenarnya menjelaskan ya metode-metode awal ya, yaitu mengenai hakikat olah nafas. Jadi yang buat lama pun yang sudah pernah ya mengulang kembali ya. Apa sih hakikat olah nafas? Tentu hakikatnya banyak sekali ya. Cuma pagi ini 1 poin, 10 menit, 15 menit, besok pagi sambung lagi, minggu depan sambung lagi ya. Nah, berbicara nafas, maka kalau kesembuhan holistik, functional medicine itu kan menggabungkan kedokteran barat dan timur. Nah, bicara nafas, maka kalau kedokteran barat itu apa itu nafas? Ya, tarik oksigen, buang CO2 gitu. Tapi kalau timur, ya timur itu Asia ya, yang memang agamisnya itu kuat sekali. Maka nafas itu dimaknai lebih daripada sekedar tarik oksigen dan buang CO2. Dan itu menjadi landasan teologis sebenarnya, ya landasan keyakinan kenapa nafas itu bisa menyembuhkan. Nah, saya akan menyinggung nyerempet-nyerempet agama ya, terutama ya Kristen, Islam, ya ada juga sedikit Hindu dan Buddha mengenai nafas ini, ya. Kenapa nafas itu bisa menyembuhkan? Apa sih nafas itu, gitu ya? Nah, kalau saya sebagai orang Kristen, di mana saya itu ada di kelompok Kristen namanya karismatik, ya. Di mana ya pendapat itu gini, waduh, Pak Jarod ikut meditasi itu kan sesat gitu ya. Sama juga di Islam yang di misalnya khilafah gitu ya. Itu kan ya waduh pokoknya yang lain salah ini gitu ya. Mana Pak aja itu sikap yang benar juga karena saking yakinnya yang diyakini ini benar dan memang namanya agama itu ya begitu harus yakin yang diyakini itu benar gitu ya. Masalah yang lain salah ya harus begitu juga gitu ya. Tapi namanya toleransi itu diyakini yang diyakini benar, yang lain salah, tapi menghormati yang berbeda keyakinan. Itu namanya toleransi. Gitu ya. Nah, dalam konteks pola hidup sehat, di mana kita tuh lintas agama, kita itu sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Nah, bukan universalism. Kalau saya lagi tegaskan, ya saya bukan penganut universalism, tapi saya menghormati keyakinan-keyakinan yang lain. Maka kalau saya nanti menyebutkan keyakinan yang lain, itu dalam rangka saya menghormati pandangan tersebut. Ya, nah sekarang pandangan apa? Ya pandangan mengenai nafas. Kenapa nafas itu bisa menyembuhkan? Waktu saya belajar olah nafas, tentu saya juga mengalami pergumulan. Ini boleh nggak sih secara iman Kristen gitu ya? Lalu saya ya belajar Alkitab mengenai nafas dan makin yakin bahwa nafas itu bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena ya saya sebut aja ada tertulis atau saya cerita aja ya, bukan sebuah khotbah tapi sebuah cerita ya. Cerita tentang Alkitab tentunya ya, keyakinan. Di mana di kitab Kejadian itu Tuhan membuat Adam. Nah, waktu Tuhan membuat Adam itu dikatakan membuat dari tanah liat, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi manusia itu hidup karena ada nafas yang dihembuskan dari Tuhan, itu nafasnya Tuhan. Nah, nafas di situ, itu kalau bahasa Ibrani, itu ruah. Ruah itu apa? Ya, roh. Ya. Jadi kalau Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa India, gitu ya, atau Hindu Buddha, bukan Hindu Buddha ya, sukunya lebih banyak ke sukunya, dalam arti bukan agamanya. Maka Tuhan menghembuskan prana gitu ya. Jadi memang prana. Prana itu ya bukan hanya oksigen, itu nafas. Prana itu ruah atau roh. Jadi Alkitab sendiri mengajarkan bahwa nafas itu adalah rohnya Tuhan. Dan bukan cuma satu ayat gitu ya. Ada ayat yang lain itu gini. Tuhan berfirman, tidak selamanya manusia akan hidup. Mereka akan hidup 120 tahun saja. Tidak selamanya rohku, ruahku tinggal dalam manusia. Saat nafasnya kembali kepadaku, ini kan menarik ya. Di ayat sebelumnya dikatakan tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia.
Saat nafasnya kembali kepadaku gitu ya, ya itu mati manusia. Jadi nafas sama roh Tuhan disubstitusi. Tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia saat nafasnya kembali kepadaku. Gitu. Lalu yang lebih tegas lagi, yang lebih jelas-jelas lagi bahwa nafas itu menyembuhkan, itu adalah Nabi Ayub. Yang di Islam pun juga ada ya Nabi Ayub ya. Karena Ayub itu memang hidup pada secara historis, secara sejarah, Ayub itu hidup pada zaman Abraham. Nah, Abraham itu ada hidup sebelum bangsa Israel ada. Jadi kalau bicara Abraham itu nggak bicara Yahudi gitu ya. Enggak, Abraham punya anak, Ishak, namanya Iska dan Ismail. Ismail menurunkan bangsa Arab. Lalu Iska menurunkan bangsa Israel. Iska punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. 12 inilah yang beranak pinak di Mesir selama 400 tahun menjadi Bani Israel. Itu keturunan Yakub. Jadi Abraham itu ratusan tahun sebelum bangsa Israel ada. Nah, pada zaman Abraham itulah ada orang di Ur Kasdim di timur itu namanya dia di Irak sekarang ini itu ya. Itu ada orang yang bernama Ayub. Nah, kitab Ayub itu bercerita mengenai Ayub. Nah, di Alkitab ada, Alkitab Kristen, di Islam Nabi Ayub juga ada. Nah, dalam Alkitab saya, kitab Ayub itu ada ayat begini. Selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menghidupkan aku. Itu terjemahan baru. Tapi ada terjemahan yang lain, ya, yang menurut saya lebih kontekstual, karena konteksnya itu Ayub sedang sakit. Maka terjemahannya adalah, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Nah, kenapa itu nafas bisa menyembuhkan? Karena dari semua yang saya ceritakan tadi, sebenarnya bukankah nafas itu adalah roh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana pemahaman Islam? Ya, tentu saya main comot gitu ya. Comot dari mana? Yang saya dengar gitu ya, ketika saya diundang menjadi pembicara camp kesembuhan holistik, di mana pembicara lain adalah Pak Ustadz Saiful Karim ya. Dan sekarang Bu Sinta juga sering, yang beragama Muslim juga, Bu Sinta sering mengucapkan ayat itu gitu ya. Jadi saya sebut kalimatnya aja gitu ya. Jadi waktu saya dengar, wah kok mirip juga ya dengan Kristen gitu ya di Islam gitu ya. Di Islam itu ada ayat yang kira-kira bunyinya kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ketika sempurna kejadiannya, maka kutiupkan rohku ke dalamnya. Ketika sempurna kejadiannya itu dimaknai adalah ketika manusia itu sudah sempurna kejadiannya, yaitu dalam kandungan 9 bulan, sudah sempurna kejadiannya, lalu lahir gitu kan. Nah, waktu lahir itulah manusia itu bernafas, mengambil nafas yang pertama kali, karena sebelumnya semua nutrisi itu dari tali pusar ya di janin yang berhubungan dengan ibunya. Begitu dia lahir ya, tali pusar dipotong ya, lalu dia mulai bernafas. Nah, itu ketika sempurna kejadiannya, kutiapkan rohku ke dalamnya. Nah, saatlah manusia mulai bernafas. Nah, nafas itu dimaknai juga secara di dalam Islam ya. Itu rohnya Tuhan. Ya kan sama ya dengan Kristen tadi yang saya sebutkan banyak ayat tadi gitu ya. Jadi nafas bukan sekedar masuk oksigen, keluar CO2. Makanya orang hidup itu dari mulai lahir, itu kan tarik nafas, ya, buang nafas terus sampai waktu meninggal. Kita menyebutnya apa? Telah menarik nafas yang terakhir gitu ya. Enggak. Menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi kebetulan saya itu waktu papa mertua saya itu saya nunggui ya. Jadi di ICU, di rumah sakit, udah keluar dari ICU tapi pindah kamar biasa di rumah sakit, udah beberapa hari, lalu saturasinya itu udah tinggal 70. Waduh, ini udah tahu nih, nggak lama lagi nih. Bener. Malam-malam saya tidur itu kayak Tuhan bangunkan gitu. Bangun, kamu tungguin, saya tungguin gitu ya. Saya duduk di sebelahnya. Tak lihat nafasnya makin pelan, makin pelan, makin pelan, singkat cerita, lalu tarik, lalu buang, terus berhenti gitu. Bener-bener saya melihat itu, bagaimana membuang nafas yang terakhir terus berhenti. Gitu ya. Badannya masih hangat karena baru aja. Lama-lama mendingin. Saya panggil dokter, dokter, kayaknya ini tadi udah membuang yang nafas yang terakhir gitu ya. Dicek semuanya, oh bener Pak gitu. Wih, saya ngelihat loh bagaimana orang itu, manusia itu menghembuskan nafas yang terakhir. Nah kalau mertua saya tenang banget, tarik buangnya tuh terakhir mendekati hari, mendekati detik-detik terakhir itu, buang tuh pelan, tariknya pelan, lalu tidak ada. Ya, jadi manusia itu
tarik buang sepanjang umur, lalu menghembuskan nafas yang terakhir. Di mana dimaknai, kalau di kitab Kejadian, tidak selamanya rohku dalam manusia. Saat nafasnya kembali kepadaku. Jadi menghembuskan nafas yang terakhir, maka rohnya kembali kepada Tuhan. Nah, dengan makna nafas seperti itu, maka meditasi itu apa? Salah satunya tentunya ya, meditasi adalah fokus kepada atau penghayatan. Menghayati apa? Menghayati nafas. Jadi dengan pemahaman-pemahaman seperti itu, bagi saya sendiri, waktu saya berolah nafas, terutama yang serial lambat, ya, bukan serial cepat yang tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tahan nafas gitu ya, enggak. Yang nafas lambat, tarik pelan-pelan. Nanti kita akan lakukan dua-duanya. Waktu nafas cepat saya tidak akan rekam karena udah pernah direkam. Yang nafas lambat kita akan ada dalam rekamannya ya. Jadi terus tunggu sebentar, tadi malah kelewatan belum direkam ya. Sudah, kalau itu besok saya rekam ulang ya. Tadi pokoknya sudah saya cek klik, tunggu. Tunggu dah. Ya. Jadi ketika kita bernafas, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan itu ya, itu dengan penghayatan. Maka nanti kalau teman-teman praktek nafas yang pelan-pelan gitu ya, itu dengan penghayatan bahwa kita tuh sedang berhubungan dengan Tuhan. Jadi tarik nafas, bayangin seperti yang Nabi Ayub katakan, selama roh Allah dalam lubang hidungku. Maka saya memahami nafas itu begini. Waktu saya tarik nafas, ya, itu saya sedang berhubungan dengan Tuhan. Makanya juga ada sebenarnya Daud atau Raja Daud itu every breath in my lungs, His spirit in my lungs, rohnya dalam paru-paruku. Sedangkan Ayub berkata, atau Daud berkata, setiap nafasku memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam arti setiap nafasku itu berhubungan dengan Tuhan. Maka semuanya menjadi nyambung. Jadi kalau saya sekarang ini berolah nafas, dalam arti bermeditasi yang nafas pelan, saya tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, dengan pemahaman bahwa saya sedang berhubungan dengan rohnya Tuhan. Di mana rohnya Tuhan masuk lewat hidung saya, di paru-paru saya, lalu di paru-paru saya itu rohnya Tuhan diambil sama darah. Ya kalau secara kedokteran barat kan oksigen masuk ke paru-paru, lalu oksigen diambil sama hemoglobin. Tapi pemahaman nafas yang adalah ruah, yang bukan sekedar oksigen, adalah rohnya Tuhan. Maka waktu kita bernafas, itu nikmat sekali kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Kita punya keyakinan rohnya Tuhan masuk di dalam tubuh kita lewat nafas, di paru-paru, maka roh Tuhan itu bercampur, diambil, atau bercampur, atau memenuhi darah kita. Makanya ada ayat yang lain, jangan makan darah. Ya, di Alkitab juga ada, Islam juga nggak boleh makan darah. Karena ada tertulis bahwa jangan makan darah, sebab itulah nyawanya. Bahkan kalau binatang pun disembelih itu darahnya harus ditumpahkan ke tanah gitu ya kalau di kitab Taurat. Nah, jangan makan darah sebab itulah nyawanya. Kok bisa disebut nyawanya gitu ya? Ya dengan pemahaman yang tadi saya sebutkan. Waktu saya ambil nafas, saya mencoba menghayati bahwa saya sedang berhubungan dengan Tuhan, di mana Tuhan hadir di dalam kemahahadirannya. Dia hadir di alam semesta ini, termasuk di sekitar kita. Dan tentunya menjadi sangat logis kalau Nabi Ayub berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku. Lalu kita mengambil nafas, itu kita bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan ada di dalam paru-paru kita. Lalu di paru-paru itu, roh Tuhan itu bercampur memenuhi darah, dan darah dibawa ke seluruh tubuh. Maka makin mengertilah saya, kenapa tubuh ini disebut juga dengan baitnya Tuhan. Bait roh Allah. Bungkus dari roh Allah yang berdiam di dalam kita. Nah, dengan pemahaman itu saya semakin yakin bahwa nafas ini bisa menyembuhkan. Kenapa? Kalau Tuhan hadir di dalam tubuh kita, apa yang Tuhan tidak bisa sembuhkan? Makanya waktu kita berolah nafas, kita tuh berdoa. Kita bahkan berkeyakinan, kita berkata-kata sugesti. Tarik nafas, saya sembuh. Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Makanya kalau teman-teman mendengarkan audio Wim Hof 1 dari saya, itu kan kalimat-kalimatnya memang muncul dari keyakinan ini. Ya, tarik nafas, lepaskan.
Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Saya membayangkan bagaimana roh Tuhan memenuhi tubuh saya dan beredar ke seluruh tubuh saya. Tubuh saya menjadi baitnya Tuhan. Saya pernah menggunakan istilah, saya ini kerasukan Tuhan gitu. Ya, dulu kerasukan setan gitu ya, maka hidupnya kayak setan. Jahat, benci, lalu kerasukan Tuhan. Maka kita menjadi alatnya Tuhan. Nanti kita akan sambung lagi di besok gitu ya, memaknai kepenuhan Tuhan dan kesembuhan. Tapi coba sekarang kita belajar menikmati nafas. Betapa indahnya hidup ini kalau nafas itu nikmat. Pak Jarot, itu di sana ada kafe baru, Pak. Enak banget, Pak. Ya, bayar dong. Untuk nikmat kok bayar ya. Emang sih nggak apa-apa, bayar. Nggak sebenarnya gratis. Tapi kalau nafas itu nikmat, betapa nikmatnya hidup ini. Kita bisa nikmat kapan saja, di mana saja. Maka dalam olah nafas lambat, kita menghayati bahwa kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Itulah kenapa disebut meditasi, namanya fokus kepada. Nah, tentu karena ini lintas agama, ya masing-masing fokus kepada Tuhan sesuai dengan iman dan agamanya masing-masing. Ya, ini juga sekaligus menjelaskan kalau misalnya di kalangan saya gitu ya, Kristen karismatik, wah tuh meditasi olah nafas hati itu sesat gitu ya. Lalu saya bilang sesatnya di mana? Kalau sambil berolah nafas, justru saya punya keyakinan yang kuat sekali. Saya sedang berhubungan dengan Tuhan saya, gitu ya. Jadi maka justru di situlah letak kekuatan kesembuhannya. Kenapa? Ketika kita bersekutu dengan Tuhan dan kita punya keyakinan hadiratnya Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang tidak terbatas itu ada dalam sel-sel tubuh kita, maka tubuh yang membutuhkan kesembuhan akan terjadi kesembuhan. Ya. Nah, ini penjelasan mengenai makna nafas dari sisi timur. Nanti saya akan hari ini saya akan stop rekamannya dulu ya. Nanti kita lanjutkan waktu di sesi tanya jawab. Ya, setelah kita olah nafas Wim Hof, modifikasi Wim Hof ya tadi barusan kita itu adalah termasuk modifikasi Wim Hof karena Wim Hof ini dimodifikasi banyak banget. Yang tadi yang memodifikasi Mas Gunggung OMG ya itu dan saya suka banget karena iramanya yang sukacita. Nah, di dalam olah nafas Wim Hof itu ada bagian tahan nafas di mana saturasi akan turun namanya hipoksia. Maka setelah olah nafas Wim Hof itu diakhiri dengan nafas lambat. Misalnya 5-5 itu bagus banget. Ya tarik 5, buang 5. Tapi pagi ini kita tidak pakai ritme karena sekaligus praktek penjelasan bahwa hakikat nafas adalah kita bersekutu dengan Tuhan. Maka sekarang tutup matanya, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Kira-kira tarik 8 detik, buang 8 detik, tapi tidak usah dihitung. Pokoknya tarik pelan-pelan, buangnya pelan-pelan. Tutup mata, sikap doa, tegak berdiri boleh, tidur berbaring boleh, duduk bersila boleh. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Sambil menghayati keyakinan bahwa roh Tuhan itu masuk ke dalam tubuh kita lewat nafas karena kemahahadirannya memenuhi jagat raya alam semesta termasuk tentunya dalam nafas yang kita hirup. Betapa hebatnya Tuhan dan kuasanya tentunya yang tidak terbatas ketika nafasnya, ketika rohnya memenuhi tubuh kita. Sehingga tubuh kita menjadi bungkus dari roh Tuhan. Dan roh Tuhan inilah yang ketika diyakini dengan sungguh-sungguh hadir di dalam tubuh kita, itu yang kuasa kesembuhannya itu tidak terbatas. Karena itu coba tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Bapak Ibu boleh sambil mendengarkan musik instrumentalia atau mendengarkan lagu-lagu yang liriknya menguatkan. Dalam praktek bersama ini saya akan putarkan lagu yang kata-katanya tentang Tuhan yang hebat, yang kuasanya tidak terbatas, kata-katanya netral karena tidak menyebut namanya Tuhan itu siapa,
Tapi hanya Tuhan yang tak terbatas, yang kuasanya tak terbatas. Bapak Ibu bisa praktek sendiri nanti dengan lagu-lagunya masing-masing, sesuai keyakinan masing-masing, tapi menghayati nafasnya, menikmati nafasnya, dalam arti nafasnya Tuhan. Seperti orang yang, bukan seperti, emang sungguh-sungguh kita sedang berdoa. Kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Dia mengampuni kita. Percaya bahwa Tuhan itu Maha Penyembuh. Dia sanggup menyembuhkan kita. Karena itu silahkan tutup mata, nafas pelan-pelan. Kalau saya putarkan lagu, boleh menikmati liriknya. Tutup mata, masih terus tutup mata sampai kita butuh waktu kira-kira 15-20 menit. Karena memang butuh waktu untuk kita berhenti dari pikiran, berhenti dari perasaan, tapi mengangkat iman dan menikmati nafasnya Tuhan. Ya, terus lakukan nafas pelan-pelan dan saya akan putarkan audio, ya, di mana audio ini membuat Bapak Ibu kalau bisa lebih menghayati betapa hebatnya Tuhan. Dan Tuhan yang hebat itu ada di dalam tubuh kita. Kehadirannya lewat nafas. Memaknai nafas sebagai persekutuan dengan Tuhan Maha Hebat yang menyembuhkan itu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
Bapak Ibu tetap terus tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Sambil saya mengucapkan kata-kata doa yang secara umum. Tuhan, kami menikmati nafasnya Tuhan. Kami percaya ketika kami bernafas, kami hidup. Karena nafas Tuhan menghidupkan. Ketika kami berhenti bernafas, nafas kami kembali kepada Tuhan. Kami sudah tidak hidup lagi. Karena itu Tuhan, selagi kami bernafas, kami percaya ada harapan untuk sembuh. Karena nafas yang kami tarik, kami hayati, kami percayai adalah ruah, prana, roh Tuhan sendiri yang masuk ke dalam tubuh kami. Dan roh Tuhan adalah roh yang hebat, pencipta alam semesta, memenuhi alam semesta dan termasuk memenuhi tubuh kami. Karena itu kami percaya kami akan sembuh. Kami bisa sembuh. Kalau kami sembuh ya Tuhan dan sehat, perpanjang nafas kami. Kami akan berguna bagi sesama. Kami akan mencintai seperti amanah cinta, kasih. Karena Tuhan adalah maha kasih. Supaya kasih-Nya juga memenuhi tubuh kami. Menyembuhkan kami, menyehatkan kami. Tarik nafas pelan-pelan. Sengaja tadi saya putarkan kata-kata lirik bahwa di titik terendahku, Tuhan mengangkatku. Titik terendah kesehatan di mana kadang ada orang yang tidak ada harapan. Karena dokter sudah memvonis tinggal 3 bulan, tinggal 6 bulan. Titik terendah karena saldonya pun sudah titik terendah. Tidak ada dana untuk membeli suplemen, vitamin, untuk berobat, untuk operasi. Tapi itu adalah proses hidup. Di mana Tuhan mengizinkan semuanya. Seperti Tuhan mengizinkan Nabi Ayub. Sampai pada titik yang terendah. Ketika anaknya 10 mati semuanya. Rumahnya kebakar. Rumahnya roboh. Badannya sakit. Hartanya dirampok habis-habisan. Maka di titik terendah itu Ayub berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Dan Ayub sembuh. Dan Ayub sembuh dari seluruh penyakitnya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub percaya bahwa nafas bukan sekedar oksigen, tetapi adalah rohnya Tuhan. Kadang kita mengalami kejadian-kejadian proses hidup di titik yang terendah, tidak ada harapan, tidak ada biaya. Tapi ada dokter di atas segala dokter. Kalau dokter berkata tidak ada harapan, sudah 3 bulan, 6 bulan. Ada dokter di atas segala dokter. Dan kepadanya kita menggantungkan harapan. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup dan mampu menyembuhkan aku. Engkau sanggup dan mampu menyembuhkan aku. Tarik nafasnya. Tarik nafasnya pelan-pelan dan nikmati nafasnya pelan-pelan. Buang pelan-pelan, mata ditutup. Pikiran istirahat, walaupun Anda mendengar kata-kata saya, perasaan diistirahatkan. Tapi biar kata-kata saya membuat iman Bapak Ibu bangkit. Bahwa masih ada Tuhan. Bahwa masih ada harapan. Masih ada Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Yang dari titik terendah apapun, sanggup mengangkat kembali. Caranya tak terduga. Bahkan kadang juga cara sembuh yang tidak terduga. Masih ada mujizat karena Tuhan masih ada. Tuhan bukan teologia, bukan teori, bukan dogma. Tapi dia pribadi. Dan pribadinya yang maha kuasa, yang tak terbatas itu ada di dalam tubuh kita. Terus lanjutkan, tarik nafas pelan-pelan dan buang pelan-pelan. Tutup mata dan nikmati. Nikmati setiap tarikan nafas dan angkat iman kepada Tuhan.
Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi
Bapak Ibu silahkan mengakhiri dengan doa sesuai dengan iman dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Tuhan, terima kasih kami boleh berolah nafas dengan sebuah keyakinan yang baru, memaknai nafas sebagai doa, bagaimana kami bisa terus hidup karena roh Tuhan yang ada di dalam tubuh kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Penyembuh. Kuasanya tak terbatas, termasuk di dalam menyehatkan dan menyembuhkan tubuh kami. Tuhan lebih hebat dari kanker, myom, kista, tumor, autoimun, sklerosis. Tuhan lebih hebat dari MAH dan GERD. Tuhan lebih hebat dari segala penyakit yang ada dalam tubuh kami. Dan Tuhan yang hebat itu ada di dalam tubuh kami. Ajari kami menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam hati kami, dalam pikiran kami, bahkan di dalam darah kami, dalam sel-sel tubuh kami. Kami adalah baitnya Tuhan. Tubuh kami membawa kehadiran Tuhan. Kami manusia yang termulia dari segala ciptaan di alam semesta ini menjadi wakilnya Tuhan. Dan mestinya juga kami ya Tuhan memancarkan kepribadian Tuhan yang hari demi hari hadiratnya makin kuat di dalam hidup kami. Terima kasih untuk makna nafas yang kami pelajari. Amin. Ya, saya akan menjawab pertanyaan, atau mungkin saya dari atas dulu aja ya. Apakah QRMA termasuk kesehatan jantung? Iya. Jadi dalam tes QRMA itu ketahuan kebutuhan darah otot jantung, klep jantung, bilik kiri, bilik jantung, kekuatan jantung dalam merembeskan darah. Jadi jantung itu pompa, satu kali pompa itu berapa volumenya? Akan ketahuan apakah volumenya misalnya sedikit, jadi otot jantungnya kurang kuat. Akan ketahuan juga tekanan arteri jantung. Jadi kalau misalnya ada hambatan pembuluh darah, pasti tekanannya terlalu tinggi. Nah, berbahaya ini, itu ketahuan semuanya. Ada 20 parameter, ya, 20 indikator dari jantung dan pembuluh darah. Itu akan ada di dalamnya, ya. Vita yang bekatul omega 3 minumnya pagi atau malam, kalau saya 3 kali, pagi, siang, malam. Pas waktu makan, karena bekatul itu makanan, omega 3 itu makanan. Omega 3 itu kayak VCO, olive oil itu makanan, dia bukan obat, bahkan bukan suplemen. Ya, suplemen itu vitamin C misalnya gitu. Tapi ini bekatul ini makanan. Omega 3 itu diambil dari minyak ikan, kayak kita makan ikan, tapi ini minyaknya. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, ya. Apa bedanya SGF dan Romil? Oke, SGF itu rumput laut sebagai sumber vitamin, mineral, asam amino. Tapi dari rumput laut, ganggang hijau, ganggang biru, itu antioksidannya. Jadi gini, semua vitamin itu antioksidan. Ya, semua vitamin. Vitamin A antioksidan, vitamin B antioksidan, tapi berbeda-beda fungsi. Ya, misalnya juga demikian juga dengan warna yang merah yang merah. Kayak misalnya wortel itu kan ada karotin, ya. Kalau buah naga beta karotin. Kalau yang ganggang warnanya biru ada flavonoid, ada xanthonoid. Jadi sama-sama antioksidan, itu fungsinya berbeda-beda, kekuatannya berbeda-beda. Nah, Romil ya, kalau romil itu mentah. Dia aneka macam sayuran, aneka warna, maka antioksidannya lengkap. Tapi karena mentah ya, maka enzimnya banyak. Jadi kalau Bapak Ibu makan buah yang matang itu vitaminnya banyak. Buah kemerampo itu enzim, pucuk tanaman itu enzim. Jadi romil itu seperti lalapan. Makan salad. Nah, ya, dia diserbukkan. Jangan dikasih air panas, nanti enzimnya rusak karena enzim itu gampang rusak. Ya, makanya tidak boleh dikasih air panas atau air hangat pun jangan. Ya, itu adalah romil. Dia sumber enzim, sumber vitamin juga, mineral juga yang tentu berbeda dengan SGF yang warnanya hijau dan biru. Sedangkan romil itu aneka macam warna. Nah, jadi super green food sebagai sumber vitamin, mineral, asam amino. Sedangkan romil itu enzim, probiotik, tentunya juga dengan vitamin, mineral, asam amino. Tapi mineralnya tidak setinggi yang di super green food, karena dia lebih penekanannya pada
aneka enzim. Romil yang menciptakan formulatornya Profesor Huang, itu onkolog di Korea yang istrinya kena kanker dan dia memformulasikan hal itu, ya. Lalu apa bedanya dengan Niwana? Nah, Niwana itu kalau dilihat bahannya yang di dalam kardusnya sepertinya biasa saja, tapi yang luar biasanya itu komposisi dan teknologi ekstraksi. Jadi diambil yang penting-penting dengan teknologi ekstraksi itu Niwana, ya. SGF dan Niwana boleh diminum dengan air alkali. Kalau sebenarnya saya itu minum air itu biasa saja ya, nggak usah pakai air alkali. Itu kalau minum pun ya nggak apa-apa juga. Ya, kalau misalnya tubuhnya emang ketahuan asam, tapi menaikkan pH tubuh itu dengan olah nafas itu hebat banget, sehingga kita nggak perlu minum air alkali. Kalau minum air alkali boleh, tapi jangan pas waktu makan. Karena waktu makan pH lambung justru harus di bawah 3 supaya bakteri mati. Jadi minum air alkali 1 jam sebelum makan, 1 jam sesudah makan, jangan waktu makan, ya. Tadi judul lagunya apa? Judul lagunya Tak Terbatas. Nah, saya suka banget lagu itu. Karena ada lirik kata-katanya di titik terendahku. Waktu saya bangkrut, rugi ratusan miliar, duit habis, semuanya habis. Gula naik lagi 500. Ya, di titik terendah itu, ya namanya rugi ratusan miliar. Sampai punya utang 18 miliar. Terus jual ini, jual itu. Aduh, ya tetap namanya manusia ya ada yang takut, khawatir, gelisah. Diancam orang mau dibunuh karena saya punya utang. Nah, pada saat itulah kesehatan saya kacau, ya. Lalu bangkit, ya, bahwa Tuhan lebih hebat dari pengancam, Tuhan lebih hebat dari kebangkrutan, Tuhan lebih hebat dari gula saya yang naik kembali menjadi 500-an. Lalu bisa mengatur ulang hati dan pikiran. Lalu kesehatannya mulai terkendali. Ya, itu lagu suka banget. Apalagi ada kata-kata juga di musim kehidupan. Hidup ini kadang ada musimnya, ya. Tuhan izinkan, dan itu bukan karena Tuhan tidak baik, tapi proses. Proses untuk apa? Membentuk jiwa kita, pribadi kita. Sehingga kalau nanti pribadi kita, nyawa kita kembali meninggalkan tubuh, toh tubuh ini akan akhirnya kembali menjadi tanah, ya. Jadi kita meninggal dan tubuh kita kembali menjadi tanah. Maka pribadi kita itu yang kembali kepada Tuhan. Dan waktu kembali, pribadinya sudah diproses lewat aneka kejadian, lewat masalah, lewat penderitaan, lewat pergumulan. Kita jadi orang yang lebih tabah, yang lebih antusias, lebih baik lagi. Dulu nolongnya kurang murni, sekarang tambah murni lagi. Itu semuanya lewat proses, nggak bisa instan. Nah, kata-kata lagu itu membuat saya lebih memaknai hidup ini. Jadi waktu hidup ini dimaknai, ya, muncul pengharapan, muncul sukacita, muncul ketenangan. Itu yang punya kuasa menyembuhkan. Ya, itu dampak kesembuhannya luar biasa. Oke, saya lanjutkan lagi ya pertanyaannya. Apakah tarik nafas dan buang nafas waktunya sama? Dan untuk tarik nafas, buang nafas berikutnya harus sama. Jadi tergantung olah nafas yang mana. Ya, Anda misalnya kemarin kita olah nafas progresif. Tarik 2, buang 4, lalu dilanjutkan lagi, tarik 2, buang 6, tarik 2, buang 8, tarik 2, buang 10. Ada juga yang lain, gitu kan, tarik tarik 2, buang 4, tarik 3, buang 6. Jadi bicara tarik buang itu apa harus sama? Jawabannya ya tidak, karena metodenya banyak sekali. Ya, tapi dalam olah nafas yang tadi, nggak usah mikir tarik buangnya berapa. Yang serial meditasi, tutup mata, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Jangan mikir tarik buang. Itu bukan meditasi, namanya mikir. Ya, jangan ngitung, itu namanya ngitung. Kita tidak mikir, kita tidak ngitung. Tutup matanya, nikmati nafasnya, tarik, nikmat banget ini. Pelan-pelan. Nanti kalau bicara tarik buang berapa, itu olah nafas ritme. Ikuti aja audionya. Tarik, buang. Ada yang 2 detik, buangnya 4. Ada yang tarik 2, buangnya 10. Jenisnya banyak banget. Tapi kita bicara yang hari ini, ya, maka tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, tidak usah mikir berapa detik. Nikmati saja, kayak doa. Nikmati hadirat nafasnya, yang nafas kita yakini adalah rohnya Tuhan. Ya, jadi bicara olah nafas, serial nafas lambat, meditasi, nggak usah bicara tarik buang. Jangan dihitung, jangan dipikir. Pikirannya diistirahatkan, jangan ngitung berapa detik, malah jadinya mikir. Ya, itu kalau kita bicara olah nafas hari ini. Pagi ini tensinya naik, yang biasanya 104 jadi 114, udah pola hidup. Tapi 3 hari agak bebas makan, tempe, goreng,
nafas itu lebih banyak ke perasaan dan pikiran. Dan kalau masih dalam 100 sampai 120 itu normal banget. Karena Anda berjalan aja naik. Ya, duduk 104, jalan 110 gitu ya. Karena kalau nggak naik ya nanti otaknya kurang oksigen. Jadi kalau fluktuatifnya itu bahkan ada treadmill lari pasti 130 gitu kan nggak masalah ya. Tapi ketika denyut jantungnya naik dalam batas gitu ya. Jadi denyut jantungnya naik turun. Nah, sekarang tekanannya. Kalau naiknya masih di atas. Jadi kan normalnya itu kayak ring idealnya itu kan 70-80, bawahnya atasnya 110 120. Jadi kalau dalam batas itu ya sudah nggak usah dipikir gitu ya. SGF bisa bareng makan, ya bisa saja karena itu makanan. Tapi karena itu makanan yang mahal, makanan yang hebat dan aman buat lambung, disarankan sebelum makan. Jadi 30 menit, 60 menit. Tapi kalau saya jujur ya sering lupa, bukan lupa ya. Jadi aduh, sebelum makan mesti ini dulu. Kalau saya itu memang biasanya pas makan itu saya minum gitu ya. Ya nggak apa-apa waktu namanya makanan dimakan bersama dengan makanan. Makanan atau suplemen apa untuk menaikkan HB? Makanan apa? Makanan atau suplemen apa? Super Green Food, SGF. Nah, kebetulan istri saya itu, atau malah saya dan istri kita itu, saya itu tertarik dengan produk Apotek PHS ini kan ya gara-gara istri saya itu kan HB-nya rendah. Dan kita tahu sebenarnya gimana cara menaikkannya, yaitu misalnya minum jus bit ya, tapi kan males ya kalau harus bikin, belum rasanya nggak enak. Jadi ya sudahlah gitu ya. Terus ketemulah SGF ini. Istri saya minum setiap hari. Pagi 5, malam 5. Itu 1 bulan. Dari biasa HB-nya itu cuma 8 loh. Istri saya tuh pernah 7. 8, 9, 7. Sekarang udah rata-rata itu ya 13, 14, 15. Dalam 1 bulan. Itu SGF ya tentu diiringi juga dengan olah nafas ya. Olahraga. Karena olah nafas itu memperbaiki metabolisme. Ya, diiringi juga dengan hati gembira karena hati perasaan itu hormon. Jadi kalau hormon kita, saya sering sering ngajarin begini, perasaan positif itu hormon itu mandor, perasaan negatif itu preman, hormon negatif. Nah, preman itu malah buangin material gitu ya, malak-malakin. Jadi kita perlu semuanya, olah hati, olah pikir, olah menu. Tapi bicara menu suplemen, maka untuk menaikkan hemoglobin itu SGF. Bicara makanan, ya itu bit, ya bit. Ya, di blender aja tuh bit atau di jus, kalau di blender seratnya kebanyakan. Jari-jari kakiku waktu kaku suka ketekuk pada waktu mau jalan susah banget. Oke. Jari-jari kaku itu bisa karena masalah saraf, maka harus body stretching ya, olahraga yang pelan-pelan kayak yoga, kayak tai chi. Kalau masuk ke YouTube ketik body stretching setelah olah nafas. Olah nafas melancarkan darah. Jadi jari-jari kaku bisa karena masalah darah tidak lancar ya. Olah nafas, olahraga, olah nafas, olahraga. Tapi kalau misalnya selain kaku juga kebas-kebas, nah itu kebas-kebas, kesemutan, keringingen bisa karena kurang B kompleks. Kalau B kompleksnya sudah cukup, lalu masih kebas-kebas juga, ada masalah saraf tepi. Saraf tepi sama juga ya, itu diatasinya dengan olah nafas, olahraga, olah nafas, olahraga. Minum jus pro sebelum makan, sesudah saja, karena itu rasanya asam. Jadi pas makan atau sesudah makan. Leherku juga ketarik dan berat, bisa pulih, nggak ada yang tidak bisa. Jadi prinsipnya tubuh kita itu punya kemampuan regenerasi sel. Tidak ada sakit yang tidak bisa sembuh. Tapi caranya gimana? Ya kalau bicara leher sakit, ketarik, olah nafas, olahraga. Olah nafas, olahraga. Olahraganya apa? Simak aja body stretching. Hari ini banyak yang menjelaskan soal body stretching, maka saya tunjukkan ya. Masuk ke YouTube, ketik body stretching Jarot. Body stretching Jarot. Itulah modul-modul kita. Ada banyak sekali olahraga yang berguna untuk melenturkan pembuluh darah, melepaskan saraf kejepit, untuk melancarkan energi, ya. Yang sebenarnya body stretching itu diambil ya dari yoga, tai chi, jigong. Saya panggil guru yoga yang namanya Pak Lewardi, itulah modul, ya sebentar ini pelan banget. Modul 13 itu yang ngajar Pak Lewardi ya. Tapi ketik aja body stretching ya. Body stretching Jarot atau modul 13 Jarot, modul 14 Jarot. Jadi itu di
Body stretching itu modul 13 dan 14. Ketik modul atau workshop juga keluar, body stretching juga keluar, ya. Workshop 13 itu berisi body stretching. Ya, 13 A, B, C, D itu yang ngajar Pak Lewardi, ya, certified yoga trainer certified. Itu untuk bagus untuk orang saraf kejepit, sakit pinggang, ya, sakit leher. Nanti itu ada aba-abanya dari Pak Wardi. Ah, ini gerakan begini ya, ini bagus buat pinggang yang sering duduk dengan komputer, gitu ya. Itu aba-abanya Pak Wardi. Itu workshop 13. Nah, habis olah nafas atau misalnya nggak sempat olah nafas, langsung ini karena juga bersekaligus dengan olah nafas. Jadi body stretching itu sambil tarik nafas, buang nafas sepanjang hampir 40 menit juga. Jadi bisa sekaligus sambil berolah nafas, berolahraga namanya body stretching. Simak workshop 13A, nanti 13B, nanti 13C ya, yang punya masalah dengan leher sakit, pinggang sakit, kaki sakit, kebas-kebas ya, itu body stretching. Kalau pemula mulainya dari mana? Dari mana saja. Ya, yang ada di WA Group itu aja dimulai paling enak dari situ ya. Kalau mau mulai ya boleh dari workshop 1 gitu ya. Mulai dengan yang pagi ini boleh terusin lagi. Ini kan namanya serial meditasi itu bisa kapan saja, pemula pun juga boleh. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan karena yang lebih diolah adalah pikiran dan perasaan. Boleh juga masuk dari Wim Hof 1 boleh ya. Tapi kalau masuk WA Group, mulai saja apa dengan yang ada di WA Group. Udah, di post, diceklik, dilihat, dengerin, praktekin. Udah. Jadi paling gampang tuh begitu. Mulai dari mana? Dari yang ada di WA Group. Waduh Pak, udah 3 bulan kelewatan. Mulai dengan yang di post minggu ini aja udah. Ya, wah udah kehapus Pak. Mulai minggu depan atau hari ini kalau yang di post itu dilihat, itu dipraktekkan. Itu paling gampang. Ya, enggak usah cari-cari. Tapi kalau misalnya, waduh waktunya longgar Pak, yang di post kurang banyak Pak, ya Anda mulai masuk aja ke YouTube, ketik modul 1 Jarot, modul 2 Jarot, modul 3 Jarot. Bahkan Anda boleh dari modul 15. Ya, nggak apa-apa juga. Karena kalau Anda belajar di camp kesembuhan, modul 15 saya jadi modul 1. Anda belajar di kelasnya MBSR, John Kabat-Zinn, modul 5 saya jadi modul 1. Kan gitu. Jadi sebenarnya Anda bisa mulai dari mana saja. Yang penting tuh kalau belum Wim Hof, mau Wim Hof 2, Wim Hof 1 dulu. Bahkan sebenarnya langsung Wim Hof 2 pun nggak masalah. Yang penting waktu tahan nafas sekuatnya. Jadi sebenarnya mulai dari mana? Mulai dari yang ada di WA Group. Udah paling gampang. Nggak usah cari-cari. Ya kan? Karena udah di post di grup. Ikutin aja itu. Ya, itu pun udah banyak banget. Mulai dengan ada yang di WA Group, ikutin saja. Toh sudah masuk WA Group, ya gunanya untuk mengikuti pelajaran yang di post di grup. Nanti itu setahun, 2 tahun akan muter lagi yang belum pernah di post setahun lah, nggak sampai 2 tahun, itu akan muter lagi semuanya akan ke post. Ya, jadi mulai saja dengan yang ada di WA Group. Ya, karena lihat di YouTube banyak banget 300 modul lebih, 300 sesi lebih. Jadi kalau Anda lihat, ya makanya daripada bingung, mulai dengan yang di WA Group. Atau kalau masuk di YouTube, ya mulai dengan salah satu aja yang kira-kira tertarik yang mana. Mulai dengan yang tertarik. Karena kalau tertarik pasti antusias. Wah kalau saya tertarik dengan luka-luka batin nih, masuk di YouTube ada tuh. Luka hati Jarot, inner healing Jarot. Mulai dari situ, itu modul 9. Nggak apa-apa juga, dari 9 dulu. Nah karena begitu Anda simak, nanti pasti di rekaman itu akan ada lanjutkan ya ke modul self image therapy. Oh, ada nih modul namanya. Jadi ngerti ada modul itu, kejar lagi gitu. Boleh Anda boleh masuk dari mana aja. Nah, Anda boleh masuk dari mana saja, ya. Dan nanti akan nyambung karena di ngomong hari ini ngomongin yang kemarin. Wah, ada juga sebelumnya ya, kejar. Jadi Anda boleh bisa dari mana saja, ya. Ada ratusan modul, ada ratusan sesi. 17 modul itu kan modul 15 misalnya. Ada 15 A, B, C, D, E, F, G. Lah, yang mana dulu? Yang 15 A aja dulu. Boleh nggak 15 G? Boleh aja. Karena kok tertarik nih, 15 G misalnya temanya adalah self healing gitu. Mulai 15 G, baru 15 A. Tidak masalah, ya, tidak ada masalah. Masalah tensi normal tapi naik lagi. Jadi namanya tensi itu fluktuatif. Tensi itu fluktuatif, kayak gula darah itu fluktuatif. Makanya yang darah tinggi, minggu lalu kan kita belajar olah nafas untuk darah tinggi. Lakukan 2 jam, 3 jam sekali. Terus, lakukan terus. Nanti sudah olah nafasnya, olah pikirnya. Anda mikir yang negatif aja tekanan naik kok.
Makanya harus latihan terus, ya. Tensi normal tapi naik dikit, tiba-tiba kepala tegang, bahkan sempat vertigo bentar, ya. Kayaknya perlu body stretching, bukan kayaknya, iya. Ya, vertigo, migrain perlu olahraga yang keseimbangan. Migrain, vertigo perlu belajar tenang. Begitu gelisah akan dipicu, begitu gelisah akan dipicu. Itulah kenapa kesembuhan itu holistik. Olah hati, olah pikir, olah rasa. Dan kita butuh waktu untuk pelan-pelan, karena selain tubuh diperbaiki, kan lebih banyak pikiran yang diperbaiki ya. Pikiran yang tenang, percaya dah namanya Allah atau Tuhan itu maha kuasa, dia tuh adil kok gitu. Tapi nanti kita ingat nih masalah dijahatin gitu ya. Ser lagi perasaan, gitu, tensinya naik lagi, kulitnya gatal lagi, mahnya kambuh lagi, sampai kita bisa mengendalikan perasaan, mengendalikan pikiran, sampai ikhlas sungguh-sungguh gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Masalah saraf tepi, minum apa? Jadi saraf tepi, itu kan saya bilang, bisa karena kurang B-kompleks, minum B-kompleks. B-kompleksnya udah cukup, karena masalah saraf tepinya memang bermasalah, sarafnya. Ya, niwana memperbaiki saraf. Tapi bisa juga lewat apa? Olah nafas, body stretching. Jadi kalau bicara dari segi suplemen, ada masalah saraf tepi, itu pekatul kalau saya, ya, sama niwana. Tapi kalau masalahnya bukan soal kurang nutrisi, ya olahraga. Olahraganya apa? Body stretching. Ya. Selesai olah nafas bimbo 1, apa boleh langsung bimbo 2? Boleh. Pakai jeda. Kalau kuat ya nggak apa-apa, jeda juga nggak apa-apa. Ya. Jeda 10 menit, 15 menit, jeda minum dulu ke toilet. Atau bahkan bisa yang satu sebelum makan pagi, habis yang satu lagi jam 9, tidak masalah. Nyambung boleh, tidak nggak apa-apa. Ya. Tidak nyambung karena waktu orang tiap kesibukannya beda-beda. Olah nafas ini bisa dilakukan kapan ada waktu. Ya, Wim Hof 1, Wim Hof 2, sambung boleh, jeda juga boleh. Oke, selamat pagi, sampai jumpa besok pagi ya. Besok pagi bisa nanya lagi, besok pagi kita pakai tema ya. Beberapa hari ini kita akan pakai tema, besok pagi temanya adalah gelombang kesembuhan. Dan minggu ini hanya Senin Selasa ya, karena Rabu saya ke Timika. Timika tuh beda 2 jam, Papua tuh beda 2 jam. Kalau 5.30, di sana udah 7.30. Nah, 7.30 saya sudah harus beraktivitas ya. Jadi saya akan 3 hari di Timika. Itu hari Kamis malam saya pulang, ke Jumat pulang, Sabtu pagi jam 5.30 saya udah terbang lagi ke Medan, ke tebing tinggi. Kuala Namu langsung sambung tebing tinggi. Sabtu ke tebing tinggi, Minggu malam balik lagi ke Jakarta. Udah hidup saya munyer begitu aja terus. Ya puji Tuhannya tubuhnya fit dan sehat. Ya kalau enggak ya enggak kuat dengan jadwal yang segini padat. Ya. Apa SOP boleh bareng makan? Sangat boleh, bahkan disarankan. Habis makan selesai, minum, atau pas makan itu, kalau haus ya, minum, lalu makan lagi. Itu karena SOP itu ada jeruknya. Jadi ada vitamin C-nya. Jadi rasanya asam, sehingga cocok memang pas buat habis selesai makan. Atau bersamaan dengan makan, boleh. Ya. Oke, semua masalah, semua pertanyaan, walaupun cepat-cepat, tapi sudah terjawab. Ya, nggak ada yang kelewatan ya. Oke, selamat pagi, sampai jumpa besok pagi lagi. Ya.